Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abel Surasa Fitri, kelas 7A dari SMPN 3 Kota Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, karya Glory Gracia. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang anak yang sangat gemar sekali belajar. Mogu namanya, usianya baru 7 tahun. Pekerjaannya sehari-hari berladang dan mencari kayu bakar di hutan. Lebih sayangnya, ia hanya hidup sebatang kara. Meskipun sebatang kara, tapi dia sangat gemar sekali belajar. Suatu hari, Mogu itu pergi mencari kayu bakar ke hutan. Tapi sayangnya, ia tidak menemukan jalan pulang. Hari pun sudah mulai gelap. Ia memutuskan untuk bermalam saja di hutan ini. Lalu, ia bersandar di sebuah pohon. Lama-kelamaan ia mulai tertidur. Dalam tidurnya ia mendengarkan suara, "Wahai anak muda, bangunlah, siapa engkau? Mengapa engkau di sini?" ujar suara tersebut. Mogu pun seketika terbangun dan terkejut. Dia melihat ke sana kemari, ternyata tidak ada orang satupun. Lalu suara itu berkata, Mogu pun berkata, "Siapa engkau? Di mana engkau?" Suara itu pun berkata, "Aku di sini, aku adalah pohon yang kau sandari." Seketika Mogu pun terkejut melihatnya, karena pohon itu memiliki wajah di batangnya. Pohon itu pun berkata, "Nak, janganlah takut, aku adalah Tile, pohon pengetahuan. Sekarang perkenalkanlah dirimu kepadaku." Mogu pun menjawab, "Aku adalah Mogu, anak pencari kayu bakar di hutan ini. Aku tidak sengaja tersesat," ujar Mogu dengan suara takut-takut. Pohon itu pun berkata, "Nak, apakah kau tertarik dengan ilmu pengetahuan? Apakah kau bisa menjelaskannya kegunaannya bagimu?" Mogu pun menjawab, Ya, pengetahuan sangat penting bagiku. Aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa memberikanku banyak hal, seperti aku tidak gampang-gampang dibodohi oleh siapapun. Dan pengetahuan itu sangat penting bagi siapapun, ujar Mogu. Pohon pengetahuan itu berkata, "Nah, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang yang mencariku, namun tidak berhasil menemukanku. Hanya kaulah yang bisa berhasil menemukanku, karena hanya orang berhati bersih dan haus akan pengetahuan yang bisa. Aku akan mengajarimu, apakah kau bersedia?" Mogu pun menjawab, "Ya, saya bersedia," ujar Mogu dengan girang. Setelah hari itu, Mogu belajar dengan pohon pengetahuan itu. Hari-hari pun terasa begitu cepat berlalu. Sekarang Mogu sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan cerdas. Suatu hari, pohon pengetahuan itu berkata, "Mogu, pergilah engkau mengembara ke desa-desa dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Bantulah warga di sana dan bantulah dirimu," ujar pohon pengetahuan itu. Seketika Mogu pun pergi mengembara. Ia mengembara ke desa-desa. Setelah itu ia membantu semua warga di sana, seperti memperbaiki irigasi, mengajarkan anak-anak belajar. Dan ia telah sampai di kota. Lalu ia mengikuti ujian kenegaraan. Dan ia berhasil lulus dengan nilai paling baik sepanjang abad. Raja pun sangat terkagum dibuatnya. Tapi ada satu pejabat lama yang tidak senang dengannya. Pejabat Monda namanya. Dia kesal karena Mogu mendapatkan perhatian lebih dari sang raja. Dia memikirkan siasat agar Mogu terlihat bodoh di hadapan sang raja. Suatu hari, pejabat Monda itu berkata, "Wahai Tuan Mogu, aku akan memberikan beberapa pertanyaan kepadamu. Kau harus menjawabnya di hadapan Baginda. Apa kau bersedia?" Mogu pun menjawab, "Ya, saya bersedia." Pejabat Monda itu pun berkata, "Berapakah ukuran tinggi tubuh saya?" Mogu pun menjawab, "Kalau hamba tidak salah, ukuran tinggi Tuan sama dengan ujung jari sebelah kiri Tuan dan ujung jari sebelah kanan Tuan bila direntangkan." Raja dan pejabat Monda itu tidak percaya. Lalu
Raja menyuruh satu orang untuk mengukurnya. Alangkah terkejutnya, jawaban Mogu itu benar adanya. Tapi pejabat Monda itu tidak puas dengan jawaban itu. Lalu ia berkata, "Aku ada satu pertanyaan lagi untukmu. Apakah kau bisa membuat api tanpa pemetik api?" Mogu pun menjawab, "Ya, saya bisa." Lalu Mogu mengumpulkan setumpuk daun kering. Dan ia mengambil kaca cembung dari tasnya. Lalu ia meletakkan kaca cembung itu di atasnya dan menyinar-nyinarinya ke matahari. Lama-kelamaan pohon daun kering itu pun terbakar oleh api. Raja pun sangat kagum dibuatnya. Pejabat Monda itu sangat kesal. Raja pun berkata, "Wahai Tuan Mogu, aku pernah mendengar satu pohon, yaitu pohon pengetahuan. Apakah kau tahu di mana letaknya? Apakah kau bersedia mengantarkanku?" Ujar sang raja. Mogu pun berpikir sejenak. Lalu berkata, "Ya, saya tahu di mana letaknya. Saya bersedia mengantarkan Baginda. Tapi ada satu persyaratan yang harus Baginda turuti. Baginda hanya boleh berpakaian rakyat dan kita hanya berdua pergi. Setelah Baginda bertemu dengan pohon pengetahuan itu, jangan Baginda bocorkan pada siapa-siapa," ujar Mogu dengan serius. Raja pun menuruti persyaratan itu. Lalu mereka pergi ke dalam hutan untuk mencari pohon pengetahuan itu. Dan mereka telah sampai di lokasinya. Lalu pohon pengetahuan itu berkata, "Wahai Baginda, ada apa engkau kesini?" Ujar pohon pengetahuan itu dengan tenang. Baginda pun menjawab, "Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin kau ajarkan agar aku menjadi lebih bijaksana." Pohon pengetahuan itu pun berkata, "Kau telah bijaksana yang mulia, tapi kau hanya kurang mendengarkan hati rakyatmu dan kurang memenuhi kebutuhannya. Selebihnya muridku yang akan mengajarkannya padamu," ujar pohon pengetahuan itu. Seketika pejabat Monda pun dan pasukannya datang menyeruak, lalu berteriak, "Wahai pohon pengetahuan, aku ingin juga kau ajarkan." Lalu pohon pengetahuan itu berkata, "Tidak bisa, kau tidak berhati bersih." Jawaban pohon pengetahuan itu pun membuat pejabat Monda sangat kesal dan marah. Lalu ia menyuruh semua pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan itu. Meskipun mereka berhasil menghancurkan pohon pengetahuan itu, mereka tidak luput dari hukuman. Seketika petir pun menyambar dengan keras. Semua pasukan pejabat Monda dan pejabat Monda pun tewas dibuatnya. Sebelum pohon pengetahuan itu tiada, ia memberikan buku kepada Mogu. "Mogu, pakailah buku ini agar kamu terlihat lebih bijaksana," ujar sang pohon. Bertahun-tahun pun berlalu, Mogu diangkat menjadi raja baru. Nah, teman-teman semuanya, jika ingin menjadi sukses seperti Mogu, banyaklah belajar ya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.